Karena sejatinya hadirin jamaah sekalian, ketika orang berkata ya dia cinta dengan Rasulullah misalnya, dia rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata kehidupan ia jauh dari apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama ya mengatakan man yadda'i hubban nabi walam yakun bisunnatihi mustamsikan fahuwa kadzibu. Siapa orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah, siapa orang yang mengaku dirinya rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hari-harinya jauh dari keteladanan Rasulullah, ya hari-harinya tidak dihiasi dengan akhlak mulia Rasulullah, fahuwa kadzibu, maka ia tergolong sebagai orang yang mendustakan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang ada dalam suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan asrar, anwar yang ada dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nu'man, karena kebetulan guru kita di waktu yang bersamaan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mohon izin, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir dengan niat yang baik, dengan niat tulus dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu agama, kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Rabiul Awal ya telah pergi meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi renungan buat kita semua hadirin jamaah sekalian, ketika bulan Rabiul Awal telah pergi meninggalkan kita, apa pesan yang bisa kita petik dari perjumpaan kita dengan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin sudah banyak ya peringatan Maulid Nabi Muhammad kita hadiri ya di masjid, di musalla, di majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan pula, sudah berapa besar ya kita mengikuti, mencontoh, meneladani kemuliaan yang ada dalam pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sejatinya hadirin jamaah sekalian, ketika orang berkata ya dia cinta dengan Rasulullah misalnya, dia rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata kehidupan ia ya jauh
dari apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ya mengatakan man yadda'i hubban nabi walam yakun bisunnatihi mustamsikan fahuwa kadzibu. Siapa orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah, siapa orang yang mengaku dirinya rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hari-harinya jauh dari keteladanan Rasulullah, ya hari-harinya tidak dihiasi dengan akhlak mulia Rasulullah, apa kata para ulama, fahuwa kadzibu, maka ia tergolong sebagai orang yang mendustakan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bila mana kita lihat kehidupan dari baginda Nabi besar Muhammad, bahkan ya, akan kita temukan ya, begitu banyak keteladanan yang ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menjadi pribadi, menjadi seorang nabi yang begitu mengedepankan ya rasa cinta, kasih sayang kepada siapapun dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada manusia hadir, tapi dikatakan kepada semua makhluknya Allah. Nabi besar Muhammad menjadi pribadi yang mengedepankan kasih sayang, kepedulian, rasa sayang kepada siapapun ya, dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan hadirin jamaah sekalian, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang kurang lebih jumlahnya ada 10.000 orang, ketika beliau menempuh perjalanan menuju kota Makkah dalam rangka membebaskan kembali kota Makkah yang dalam sejarah kita kenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah membawa sahabat kurang lebih 10.000 orang sahabat. Di tengah-tengah perjalanan hadirin jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya, ada seekor anjing yang ia lagi nyusuin anaknya. Nah, karena seekor anjing ini lagi nyusuin anaknya, kemudian ngelihat ya akan melintas kepadanya kurang lebih 10.000 orang, otomatis ini anjing menunjukkan gelagat bahwasanya ia dalam keadaan takut, keadaan gelisah, karena khawatir kalau nanti 10.000 orang ini melintas, khawatir dirinya akan tersakiti, akan diinjak-injak, ditendang, diusir dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasulullah melihat keadaan seperti itu, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah perintahkan ya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang untuk mengatur posisi ulang. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, biar tidak mendekat pada seekor anjing yang lagi nyusuin anaknya. Padahal ia akan melintasi ya seekor binatang yang kita tahu hukumnya najis, ya, haram, dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Tapi Rasulullah begitu menjaga perasaan seekor anjing sampai-sampai beliau perintahkan begitu hadirin. 10.000 orang sahabatnya diatur ulang barisannya. Ada yang belok kanan, belok kiri sehingga tidak mendekat pada seekor anjing yang lagi nyusuin anaknya. Kalau kita yang di posisi itu kira-kira bagaimana itu hadirin? Ya mungkin kita bakal bilang udah injek-injek sekalian, ya tendang-tendang sekalian. Kenapa? Karena nggak ada urusan. Ini baris berbaris dalam peperangan satu hal yang tidak bisa dianggap enteng, ya penuh perhitungan dan lain sebagainya. Ini yang ada di depan kita hanya sebatas seekor anjing, ya mungkin kita bakal bilang injek aja, ya lintasi saja, ya kalau perlu tendang dan lain sebagainya. Tapi ini tidak terjadi ya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana Rasulullah ya dengan penuh kecintaan, kepedulian kepada ini anjing, ia perintahkan 10.000 orang pasukan untuk tidak mengganggu seekor anjing yang sedang lagi nyusuin anaknya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain juga ditemukan hadirin jamaah sekalian. Satu ketika Rasulullah SAW lagi duduk dengan para sahabatnya. Ya, tiba-tiba ada seekor onta ini datang kepada Rasulullah. Dia tundukkan kepalanya seakan dia nyium kaki Rasulullah SAW. Setelah ini onta nyium kaki Rasulullah, kemudian dia angkat kepalanya seakan ini onta dia sedang berdiskusi, ya bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Ini mukjizat Rasulullah. Ya, onta mendekat kepada Rasulullah, ya ia pengen curhat kepada Rasulullah. Kalau onta ngedekat sama kita mau ngapain ini, Pak? Mau nyeruduk kita gitu ya. Ya mau gigit kita dan lain sebagainya. Ini onta datang kepada Rasulullah, dia cium kaki Rasulullah.
Ya, kemudian seakan dia berbisik kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika onta ini sudah menyelesaikan pembicaraannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, Pak, dengan mengatakan siapa ya orang pemilik onta ini. Kemudian datanglah seseorang yang mengaku sebagai pemilik ini onta. Ketika sudah datang di hadapan Rasulullah, Rasulullah bilang, Pak, kepada orang ini dengan mengatakan, ontamu baru saja curhat kepada saya bahwasanya dia merasa ya berat karena sering kali diberikan pekerjaan di atas daripada kemampuan ini onta. Artinya Rasulullah ya mendapatkan curhatan dari seekor onta, tapi ternyata apa yang disampaikan oleh ini onta direspon baik oleh Rasulullah, sehingga diperingatkan itu pemilik onta agar tidak memberikan pekerjaan ya di atas apa yang menjadi kemampuan si onta ini. Nah, kalau kita yang jadi nabi mungkin kita apain ini onta, Pak? Ya, mungkin kita tabok palanya gitu ya. Lebay banget gitu ya, pakai curhat, pakai cerita. Lah emang kerjaan ente begini berat, ya ngangkut ini, ngangkut itu dan lain sebagainya. Mungkin kita begitu. Emang kita yang mungkin tidak ada apa ini namanya? Ya, peri kehewananan kan gitu ya. Tapi Rasulullah enggak. Ia respon baik ya, apa yang disampaikan oleh ini onta. Kemudian diingatkan si pemilik onta ini agar tidak memberikan pekerjaan di atas dari apa yang menjadi kemampuan ini onta. Nah, karena Rasulullah sudah memberikan teguran kepada orang ini, akhirnya orang ini bilang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, dengan keberkahanmu maka dari sejak saat ini saya tidak akan memberikan pekerjaan kepada onta saya. Bukan lagi diringankan tuh. Ya, saya tidak memberikan pekerjaan dengan mengharap keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi hadirin riwayat-riwayat yang memberikan penjelasan ya, akan kecintaan Rasulullah, ya kepedulian Rasulullah ya kepada binatang ya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan ada seekor burung ya nemplok di bahu Rasulullah. Ya lagi-lagi ini burung pun curhat kepada Rasulullah. Nah, ini kan yang membedakan kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ya ada burung nemplok di bahunya, dia pengen curhat kepada Rasulullah. Kalau ada burung nemplok di bahu kita, mau ngapain ini, Pak? Ya, mau numpang buang air kan gitu. Lah dia pengen curhat kepada Rasulullah. Ya, ketika sudah disampaikan, Rasulullah nggak lama panggil orang ya, untuk memberikan pengumuman dengan mengatakan siapa di antara kalian yang tadi dalam perjalanan ya mengambil ya sebuah telur ya di sangkarnya. Kenapa? Ini yang punya datang kepada saya nih. Ya, yang punya dia mengeluh berhari-hari dia menanti ya kelahiran anaknya, tapi ternyata ada yang ngambil ya dari seseorang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama ngaku, Pak, salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika ngaku ini orang, ya dia ngambil telur itu di satu daerah dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah perintahkan, Pak, kepada sahabat ini untuk mengembalikan ya telur itu di tempat di mana dia mengambil. Padahal kalau kita lihat dulu mungkin transportasi sulit, ya nggak ada Gojek ya dan lain sebagainya. Ini kan membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Tapi Rasulullah nggak peduli. Ya karena dia telah menyakiti perasaan ini burung, maka kembalikan ya telur ini ke sangkarnya karena burungnya merasa sedih yang begitu dalam. Ya menanti kehadiran ya buah hatinya, tapi diambil telur itu oleh salah seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak Rasulullah kepada binatang aja modelnya seperti ini, hadir. Ya penuh dengan perhatian, penuh dengan kepedulian, ya penuh dengan kasih sayang ya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama manusia? Maka bisa kita pastikan ya Rasulullah ya begitu memberikan kepedulian, perhatian ya kepada umat manusia, ya terlebih kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada mereka yang beriman, Pak. Jangankan kepada mereka kerabat ya sahabat Rasulullah. Bahkan ya kepada orang yang berbuat salah sekalipun, tetap mereka mendapatkan bagian dari rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita temukan ini kisahnya populer ya, mungkin kita sering dengar kisah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di kota Taif. Kan kita tahu
Ketika beliau sampai di kota Taif, beliau punya niatan baik, ya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukannya sambutan beliau dapati, malah apa ini? Ya, malah sambitan kan gitu. Ya bukannya pujian, ya justru malah cacian dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Taif. Bahkan ada ulama mengatakan, ujian yang didapati oleh Rasulullah di kota Taif jauh lebih berat, jauh lebih besar dari apa yang beliau dapati ya ketika beliau berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga beliau merasakan kesedihan yang begitu dalam, Pak. Ya, kenapa? Karena dakwah yang beliau sampaikan kepada mereka tidak disambut baik ya oleh orang-orang yang tinggal di kota Taif. Sehingga malaikat Jibril nggak tega ini, Pak. Ya, ngelihat Rasulullah dalam keadaan sedih, dalam keadaan termenung, malaikat Jibril nggak tega, kemudian datang kepada Rasulullah, Pak, dengan mengatakan, ya Rasulullah, bila kau izinkan, maka aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung agar menjatuhkan 2 gunung besar kota Makkah di atas kepala mereka, orang-orang Taif yang menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawaran diberikan oleh malaikat Jibril. Tawarannya menggiurkan lagi. Ya, agar 2 gunung besar di kota Makkah dijatuhkan di atas kepala penduduk Taif yang menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jawaban Rasulullah? Apa Rasulullah mengiyakan? Nah, kalau kita yang ditawarkan seperti itu, kira-kira kita ambil lah bang ini, Pak. Nggak pakai kita pikir panjang lagi, langsung lah, emang udah kesel banget kan kita begitu. Ada teman kita, ya misalnya dia nyebelin banget gitu ya. Setiap hari dia bilang apa itu? Ya biar silaturahmi jalan terus, pinjem dulu 100 kan begitu ya. Setiap hari dia minjem 100, ya besok minjem lagi 100. Kan kita kesel. Ada tawaran, mau nggak ini gunung? Bukan lagi gunung, gedung BPJS jatuh di atas kepala dia. Kira-kira kita iyakan apa enggak itu? Ya mungkin kita iyakan. Ya, kenapa? Biar uang kita nggak habis kan gitu. Sehari dia pinjam 100 uang kita habis. Mungkin kita begitu, hadirin jamaah sekalian. Tapi Rasulullah dengan tegas beliau bilang kepada malaikat Jibril, Pak, dengan mengatakan, la ya Jibril, jangan wahai Jibril, asallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai Jibril, saya hanya berharap ya, akan lahir dari mereka orang-orang yang kemudian nanti beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya laknat yang keluar dari lisan Rasulullah, justru doa yang begitu indah, harapan yang begitu baik ya keluar dari lisan Rasulullah, berharap kalaupun mereka belum beriman, berharap ya nanti akan lahir dari mereka keturunan yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya akhlak Rasulullah kepada tokoh munafik Madinah yang namanya begitu populer ya, yang kita kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini kan Ubay bin Salul tokoh munafik Madinah yang amat sangat luar biasa. Nah, di depan Rasulullah ia seringkali bilang beriman kepada Rasulullah. Bahkan dalam riwayat disebutkan bila mana Rasulullah menjadi imam ini, maka Abdullah bin Ubay bin Salul tepat berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah ini kan satu hal yang luar biasa. Ketika di hadapan Rasulullah mengaku sebagai orang yang beriman, cinta kepada Rasulullah, tapi ketika keluar dari masjidnya Rasulullah senantiasa menebar kebencian, ya permusuhan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah belum sampai ke Madinah, baru dengar ini bahwasanya Rasulullah akan hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Ini Ubay bin Salul sudah ya mengutarakan kebencian kepada Rasulullah dengan kalimat yang amat sangat tidak etis. Apa kata Ubay bin Salul kepada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan sammin kalbak liyakulak. Ya, mohon maaf ini ya. Artinya cukup ekstrim ya. Kata Ubay bin Salul, kenyangkan anjingmu, nanti dialah yang akan menerkammu. Maksudnya apa? Kalau kita berikan akses kepada Muhammad untuk masuk ke kota Madinah, yang ada dia malah makan kita. Ya, kita enak-enak tinggal di kota Madinah, hidup tenang, tentram. Kalau ada Muhammad, yang ada kita malah diapain ini? Ya, malah diusir, diganggu oleh Muhammad ya yang mengaku sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah mengutarakan kebencian yang begitu dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Pak. Dia punya anak salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah juga. Cuma bedanya kalau ayahnya tokoh munafik Madinah, tapi kalau ini anaknya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ketika ia melihat ayahnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakarat gitu ya, maka ini anak bawa air, kemudian datang ke rumah Rasulullah, berharap ini air didoakan oleh Rasulullah, yang kemudian menjadi sebab ayahnya yang sedang sakit jadi apa ini? Jadi sehat, jadi sembuh. Nah ini kan luar biasa. Ketika Abdullah datang bawa air, minta didoakan oleh Rasulullah, apakah ditolak oleh Rasulullah? Kalau kita yang jadi nabi mungkin kita bilang, ngapain saya doain ayahmu itu? Dulu ayah ente jahat banget sama saya, musuhin saya, fitnah istri saya, fitnah keluarga saya, ngapain saya doain ayahmu? Mungkin kita, kalaupun kita doain apa ini? Ya, biar cepat modar gitu ya. Kenapa? Karena dia telah mengganggu ya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah enggak begitu. Beliau ambil air itu, kemudian didoakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam sejarah, dalam riwayat disebutkan yang namanya liur Rasulullah ini mengandung keistimewaan yang luar biasa. Ya, mengandung obat ya yang amat sangat mujarab yang tidak ada tandingannya. Bahkan kita sering dengar mungkin dalam peristiwa Khandaq itu hampir 2000 orang ya dalam keadaan lapar, Pak. Ya, sahabat nawarin kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, istri saya masak. Cuma yang dimasak agak banyak ini. Cuma 1 panci lah. Ya, kalau kau berkenan, kau datang ke rumahku, tapi yang kau bawa cukup 5 ya atau lebih sedikit lah ya, untuk menikmati konsumsi makanan yang dimasak oleh istri saya." Tapi karena Rasulullah orangnya penyayang ini, Bang, orang yang nggak tegaan, ya, akhirnya beliau panggil ahlul Khandaq yang jumlahnya 1000 orang lebih untuk datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Ini kan Jabir kaget ini, Bang. Lah masak cuma buat 5 orang, tapi yang datang malah berapa ini? Malah 1000 orang. Tapi kata Rasulullah, nggak usah khawatir. Ya, nanti sebelum mereka masuk, izinkan saya untuk masuk terlebih dahulu, ya, mendoakan makanan yang sudah dimasak oleh istrimu. Singkat cerita, Rasulullah masuk ke rumahnya atau ke dapurnya Jabir bin Abdullah. Didoakanlah oleh Rasulullah. Kemudian kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirahnya disebutkan fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyembur itu, Pak. Liur Rasulullah masuk ke makanan yang dimasak oleh istrinya Jabir bin Abdullah. Ketika sudah didoakan, ya, ketika sudah disembur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah perintahkan untuk masuk ke rumahnya Jabir bin Abdullah 10 orang. Ya, karena rumahnya kecil, ya nampannya juga kecil. Akhirnya yang masuk 10 orang masuk, ya. Ada yang habis makan tahaknya kenceng banget gitu ya. Keluar 10 orang, masuk lagi 10 terus. Ya kata istrinya Jabir bin Abdullah, dari orang pertama sampai orang terakhir apa yang saya masak tidak berubah sedikit pun. Ya, nggak berkurang sedikit pun, padahal yang makan lebih daripada 1000 orang. Lah ini kan istimewa, ya, liurnya Rasulullah, ya, makanan yang sedikit jadi apa itu, Bang? Jadi banyak. Tapi kalau liur kita, makanan sedikit, makanan banyak, jadi busuk kan begitu ya. Ya mungkin ya liur yang seperti ini ya begitu. Tapi ini tidak berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambillah itu air, ya, diberikan kepada anaknya, kemudian disampaikan untuk diberikan kepada ayahnya yang lagi sakit. Cuma yang luar biasa hadirin jamaah sekalian, ketika anaknya ini bawa air yang begitu istimewa, ayahnya dengan tegas bilang kepada anaknya dengan mengatakan, engkau berikan air kencing lebih saya minum daripada air yang didoakan oleh Muhammad yang ngaku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan kebenciannya luar biasa. Tapi Rasulullah nggak peduli, Pak. Ya, sejahat apapun dia kepada Rasulullah, ya, sedengki apapun ya kepada Rasulullah, tetap diperlakukan baik oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau sudah sampai ya titik penghabisan, ya, Rasulullah masih sempat-sempatnya nengokin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan rasanya kalau buat kita berat apa gampang ini, Pak? Berat. Nengokin orang yang baik aja belum tentu kita tengokin, apalagi nengokin orang yang senantiasa berlaku jahat kepada kita. Tapi Rasulullah datang, Pak, ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Udah ditengokin, ini Jabir, ini Abdullah bin Ubay bin Salul nggak tahu diri lagi, Pak. Apa kata Ubay bin Salul? Ya Rasulullah, kalau kau berkenan, tolong berikan jubahmu bagian dalam yang kemudian saya pengen jadikan itu sebagai kain kafan saya. Masih syukur ditengokin, Pak. Ini udah ditengokin pakai minta apa ini, Pak? Minta jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang diminta tidak sedikit pun ditolak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keindahan Rasulullah.
Nah, inilah ya kemuliaan ya akhlak Rasulullah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kebaikan, ya kecintaan, perhatian kepada siapapun, ya termasuk kepada orang yang menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang sejatinya yang harus kita petik dari perjumpaan kita dengan bulan Rabiul Awal, di mana hati kita senantiasa menjadi hati yang bersih, ya hati yang lapang, ya sehingga tidak ada kebencian dalam hati kita kepada siapapun dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mampu seperti ini, hadirin jamaah sekalian, maka boleh jadi amalan yang seperti ini ya menjadi garansi untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat yang cukup populer, Rasulullah kan pernah ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah bilang, Pak, kepada para sahabatnya dengan mengatakan, sayati alaika rajulun min ahlil jannah, akan lewat nih kepada kalian satu orang yang nanti bakal masuk ke dalam surga. Nah, ini para sahabat ketika dengar info begitu, otomatis dia apa ini? Ya, kepo gitu ya, kalau kata anak muda sekarang, pengen tahu siapa orang yang dikatakan oleh Rasulullah kelak nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kemudian datang ya seseorang yang mungkin ya dari pakaiannya, dari penampilannya, kalau kata kita nggak ada tampang-tampangnya ini, ya masuk ke dalam surga. Tapi yang datang ini orang. Akhirnya sahabat penasaran, apa iya ini orang yang masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata keesokan harinya Rasulullah sampaikan ungkapan yang sama, akan datang kepada kalian seseorang yang nanti akan masuk ke dalam surga. Ternyata yang datang dia juga, Pak. Ya, yang mungkin baju kokonya bukan lagi warna putih, warna warna kuning gitu ya. Yang biasanya orang pakai kain mereknya Gajah Duduk, kalau dia Gajah ya Gajah Mules gitu ya. Yang makan rujak banyak banget gitu ya. Ya, artinya seseorang yang memang nggak ada tampang-tampangnya masuk ke dalam surganya, tapi yang lewat dia orang. Sampai 3 kali begini keadaannya. Yang lewat orang yang sama di kali pertama sampai dengan ketiga, Rasulullah menyampaikan akan lewat kepada kalian seseorang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr ibn al-As, ini penasaran. Ya, pengen tahu apa yang jadi amalannya, apa yang jadi kebaikannya, sampai-sampai dia disebut sebagai seseorang yang nanti bakal masuk mana, Pak? Ke dalam surganya Allah. Akhirnya dia buat skenario, Pak. Dia buat ceritaan bahwasanya dia lagi ada masalah dengan ayahnya, sehingga dia pengen singgah ke rumah orang ini, ya kurang lebih 3 hari 3 malam lamanya, biar tahu apa yang jadi amalan ini orang, sampai-sampai dia dapat garansi bahwasanya nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dipersilahkan untuk tinggal di rumahnya ini orang. Diamati apa yang menjadi amalan kebaikannya. Mungkin dia berpikir, mungkin ntar malam ini orang tahajud 1000 rakaat gitu. Ternyata enggak. Mungkin nanti ya dia akan sahur puasa, mungkin sepanjang hari dia berpuasa. Ternyata enggak juga. Mungkin setelah itu dia akan ya infak sedekah dengan jumlah yang begitu banyak. Ternyata enggak juga gitu. Ya. Mungkin ntar jihad di jalan Allah, Pak. Ternyata enggak juga. Lah ini mirip-mirip dengan siapa ini? Ya, dengan kita gitu ya. Yang enggak ada ya sesuatu yang spesial dari amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Abdullah bin Amr ibn al-As, karena memang sudah 3 hari dan enggak ada amalan yang dianggap spesial, akhirnya dia izin. Sebelum dia izin, dia jujur ini, Pak, dengan mengatakan, ya fulan, sebenarnya saya bukan orang yang lagi ada masalah dengan ayah saya. Saya kemari karena saya penasaran bahwasanya Rasulullah bilang engkau adalah seseorang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah, dan saya pengen tahu apa yang jadi amalanmu sampai-sampai engkau mendapatkan garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ini orang, ya amalan saya seperti apa yang kau ketahui, ya sholat biasa-biasa aja, ya infak pun biasa-biasa aja, ya jihad pun ya biasa-biasa aja. Seperti apa yang engkau tahu? Lah ini orang begitu tawadhu, Pak, ya tidak menyebut kebaikan yang dia lakukan kepada Allah. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita bagaimana itu? Masih banyak lagi amalan yang belum ente tahu kan begitu. Lah ini baru yang ente tahu doang. Ya kadang perbuatan yang mungkin nggak kita lakukan, kita apain itu? Ya kita sebut-sebut juga, mungkin kita begitu. Tapi ini orang di awal nggak menyebutkan apa yang menjadi kebaikan. Nah karena dia nggak sebutkan, akhirnya kata Abdullah bin Amr ibn al-As, ya udah kalau memang seperti itu saya mohon izin
Ya, saya terima kasih karena engkau telah memberikan waktu untuk saya tinggal di tempatmu kurang lebih 3 hari 3 malam lamanya. Belum dia meninggalkan tempat itu. Nah, ini orang mulai jujur, Pak. Dengan mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sebenarnya saya punya satu amalan yang saya belum ceritakan kepada. Apa amalannya? Setiap kali saya pengen tidur, setiap kali saya pengen istirahat, saya selalu bilang kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, bila mana saya telah berlaku zolim kepada hamba-hambamu, tolong maafkan saya. Dan bila mana ada orang berbuat zolim kepada saya, belum dia minta maaf, maka sudah saya maafkan terlebih dahulu sebelum, meskipun mereka tidak minta maaf kepada saya. Ini kan satu hal yang berat, Pak. Ya, ia nggak pengen kalau di malam harinya, di waktu istirahatnya, dalam hatinya ada rasa dengki, ada rasa benci, ada rasa dendam kepada siapapun, ya, termasuk kepada orang yang telah menzoliminya. Lah dia nggak pengen. Makanya kata Abdullah bin Amr ibn As, lah ini amalan berat ini. Nah, karena Anda melakukan amalan yang berat, maka pantas ya bila engkau mendapatkan garansi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, hadirin? Karena surga adalah tempat yang bersih, kan begitu. Maka yang masuk pun adalah orang-orang yang hatinya bersih, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, ya, tidak ada ya rasa emosi kepada siapapun, ya, meskipun mereka yang telah berlaku zalim ya dalam kehidupan kita. Lah ini kan satu hal yang amat luar biasa. Sehingga pantaslah ya kalau orang tersebut ya mendapatkan jaminan ya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan kekuatan, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang terus menapaki apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap dengan kita mengikuti apa yang menjadi ajaran ya warisan dari baginda Nabi besar Muhammad, kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.